Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 23 Syawal 1443 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyah dan di Fakultas Ilmi Aqidah dalam pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad, namun dengan sistem tatbiq qiraah, di mana kita mentatbik untuk para santri membaca, menterjemah, mengi'rab dari jumlah-jumlah yang ada di dalam kitab ini. Maka sekarang setelah mereka membaca di pelajaran yang lalu dan kita berikan i'rab dan terjemahan, maka hari ini mereka mensetor. Silahkan untuk mensetor matan semuanya. Cepat, 1/4 jam nih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Famimma jaa min ayatin sifati qaulullahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika wa qawluhu subhanahu bal yadahu mabsuutatani wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Qala al-Muhaddits rahimahullah famimma jaa min ayati sifati qaulullahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika wa qawluhu subhanahu bal yadahu mabsuutatani wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Muhaddits rahimahullah famimma jaa min ayati sifati qaulullahi ta'ala azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika wa qawluhu subhanahu bal yadahu mabsuutatani wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى فمما جاء من آيات صفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلموا ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala famimma jaa min ayati wa sifati wa qawluhu Allah azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbik wa qawluhu subhanahu bal yadahu mabsuutatan. Qala ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. قال المؤلف رحمه الله تعالى فلما جاء من آيات الصفات قوله الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى إخبار عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah famimma jaa min ayati sifati qaulullahi jalla wa ala au qaulullahi azza wa jalla
Apa i'rab qaulullah ya Sa'ad? Fa'il marfu' Min fi'il madza? Dari fi'il apa fa'ilnya itu? fi'il madi Ya apa? Apa fi'ilnya? ja'a Baik. Wa qawluhu wa qawlullahi, lafzul jalalah Allah apa? Lafzul jalalah Allah apa i'rabnya? Bisa nggak? Nggak bisa. Kemarin nggak catat. Semua dicatat ini. Itulah orang malas, nggak mencatat, dia bengong. Aan apa? Min ayati sifat. min harfu jar sifatnya isim majrur wa alamat dari al-kasrah. Ngawur itu. Min ayati sifat. Ayati salah nulis itu. Salah program. Untuk bilang as-sifati ismun majrur. Ismun majrur dengan apa? Sifati. Ayati isim majrur wa alamat jarhi al-kasrah. As-sifati salah program. Programnya salah. Apa sifat? Ayo tanyakan kepada ayam. Tukang ayam. Tidak mencatat. Apa ya jamaah sifat? Mudhaf ilaih. Maka di dalam ayat sifat yang pertama, wa yabqa wajhu rabbika, di sini Al-Maqdisi rahimahullah ingin menjelaskan tentang beberapa sifat untuk Allah Jalla wa'ala. Maka sifat yang pertama, wa yabqa wajhu rabbika, beristidlal dengan ayat ini adalah sifat wajah untuk Allah. Maka bagi Allah itu sifat wajah. Dan sifat wajah ini sifat apa? Sifat zatiyah. Maknanya wajah Allah itu terus berhubungan dengan Allah. Tidak seperti sifat-sifat yang temporary, yang fi'liyah. Seperti sifat turun, fi'liyah. Allah turun kapan dia mau, maka itulah sifat dia. Adapun di saat Allah bersemayam di atas ars tidak turun, ya sudah tidak turun. Maka sifat wajah sifat datiyah dan sifat khobariyah, maknanya dikhobarkan oleh Allah Jalla wa'ala di Al-Quran dan Nabi-Nya di Sunnah. Maka pendalilan dari wajah Allah tidak hanya di Al-Quran, di surat Ar-Rahman saja. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, masih banyak di dalam ayat-ayat yang lain. Seperti di dalam surat Ar-Ra'd, di mana Allah berfirman, walladzina sabaru wabtagha wajhi rabbihim wabtigha'a wajhi rabbihim. Maka syahidnya walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Maka di sini syahidnya adalah bagi mereka orang-orang yang sabaru, bersabar kepada Allah, ibtigha'a wajhi rabbihim, melaksanakan amal-amal ibadah menginginkan wajah Allah. Maknanya menginginkan sifat wajah Allah.
Dan juga di dalam Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah." Maka tidaklah orang-orang yang beriman itu kalian berinfak kecuali mengharapkan wajah Allah. Maka di dalam 3 ayat ini kita menetapkan wajah Allah tanpa melaksanakan takwil, ditakwilkan kepada makna yang lain, dan tanpa menanyakan bagaimana wajah Allah. Maka tentang permasalahan takwil, apakah ada pentakwilan dari kelompok ahlul bid'ah tentang wajah Allah ini? Jawabnya ada. Mereka tidak menerima sifat Allah itu mempunyai wajah. Padahal di Al-Quran disebutkan ibtigha'a wajhillah wa yabqa wajhu rabbik. Mereka tidak menerima. Akhirnya ahlul bid'ah mentaktil, menafikan sifat wajah dan mentakwilnya dengan as-sawab, pahala. Sehingga mereka mentakwilkan makna wajah dengan pahala. Sehingga semua ucapan Allah wa yabqa wajhu rabbik, maka yang tersisa adalah pahala dari Allah, dari sisi Allah. Ibtigha'a wajhillah, mengharapkan pahala dari sisi Allah. Itu pentakwilan ahlul bid'ah. Maka di sini ahlu sunnah menetapkan tanpa mentakwilkan makna yang menyeleweng. Lalu makna yang benar apa? Kembali kepada lughatul Arabiyah. Ini yang dulu telah kita bahas. Apa permasalahan ini? Wa imraruha. Apa makna al-imrar? Memberikan makna sesuai apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Seperti ucapan Imam Asy-Syafi'i, kita mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti Allah di dalam pensifatan atas dirinya sesuai kehendak Allah dan sesuai kehendak Nabi Muhammad. Maka Allah menginginkan wajah itu ya wajah. Dari mana kita mengatakan Allah menginginkan wajah? Di ucapan Allah ibtigha'a wajhihi, dan juga wa yabqa wajhu rabbika adalah wajahnya dari lughatil Arabiyah. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Allah berfirman bilisanin arabiyyin mubin, dan di dalam awal surat Yusuf, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan, dalam keadaan bahasa Arab. Maka makna dari wa imraruha, dan kita memberikan makna sesuai makna yang diinginkan oleh Allah, kembali kepada lughah Arabiyah. Maka ini yang hak. Adapun kelompok ahlu tafwid apa? Mereka mengatakan makna wajah kembalikan kepada Allah, dan kaifiyahnya kembalikan kepada Allah. Maka ini ahlu tafwid. Maknanya mereka mentafwidkan makna. Maka akhirnya mereka dari mu'attilah, dari penafi sifat-sifat Allah. Ahlu sunnah tidak. Kita menetapkan makna imraruha. Dan ini yang diinginkan oleh Imam Malik di saat seorang berkata Ar-Rahman 'alal arsy istawa di Al-Quran. Apa makna al-istiwa? Dijawab oleh Imam Malik yang berakidah ahli sunnah, bukan mufawwidah. Al-istiwa ma'lumun. Kamu Arabi, aku Arabi. Al-istiwa, kalau kembali ke terjemah Indonesia, bersemayam. Bersemayam itu ma'lum, diketahui. Nah, itulah bersemayam. Allah bersemayam di atas arsy-Nya, sudah. Itu maknanya. Ini bantahan kepada al-mufawwidah. Ahlu tafwid, al-istiwa kembali kepada Allah maknanya. Namun ahlu sunnah diartikan maknanya. Apa? Bersemayam, ya sudah. Kamu Arabi bersemayam, tahu kan? Tahu. Ya sudah, itu makna dari al-istiwa. Kemudian disebutkan al-istiwa maklum, wal kaifiyah majhul. Adapun bagaimananya majhul. Ini dia persamaan ahli sunnah dengan mufawwidah. Dari segi kaifiyah tidak diketahui. Wa su'al an bid'atun, dan pertanyaan tentang perkara ini bid'ah. Dan ini yang tidak diinginkan oleh kelompok ahli sunnah,
mempertanyakan bagaimana tentang sifat-sifat yang tidak Allah sebutkan. Maka untuk permasalahan wajah telah datang tadi 2 ayat yang kita sebutkan di dalam permasalahan ini. Dan juga di dalam hadis banyak. Dari hadis tentang permasalahan wajah, di antaranya hadis